Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat podcast SD Muhammadiyah Manyar. Jumpa lagi dengan Ustadzah Devia. Kali ini di podcast SD Muhammadiyah Manyar. Nah, gimana nih kabar sobat podcast SDMM semuanya? Pasti baik kan? Nah, hari ini Ustadzah Devia berkesempatan untuk mewawancarai seorang guru inovatif yang berasal dari SDMM. Pada penasaran siapa ya kira-kira guru inovatif yang kita undang dalam sesi podcast kali ini? Yang Ustadzah Devia dengar sih, guru inovatif hari ini yang kita undang adalah seorang yang berhasil menciptakan sebuah aplikasi yang bisa membidik karakter siswa. Aplikasi apakah itu dan dengan siapakah kita nanti akan berinteraksi? Yuk, let's check it out. Hari ini Ustadzah Devia senang sekali karena ditemani oleh Ustadz Zaki Abdul Wahid. Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya nih Ustadz Zaki hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya Ustadz ya? Sehat. Nah Ustadzah Devia dengar nih katanya Ustadz Zaki itu lagi membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu anak-anak untuk merecord hasil report dari sholat, wudhu dan juga ketika mereka ke masjid nih. Bener gak sih Ustadz? Ya benar. Wah keren banget nih ya, gak salah nih kalau Ustadz Zaki dapat julukan guru inovatif SDMM. Ustadz Zaki bisa gak diceritakan gimana sih backgroundnya itu kok bisa Ustadz Zaki menciptakan alat tersebut? Ya, backgroundnya awalnya sebelumnya saya berterima kasih ya sudah diundang di podcast. Kedua, saya harus berterima kasih juga kepada Ustadzah Hanim dalam hal ini sebagai koordinator kesiswaan SD Muhammadiyah Manyar yang telah memberikan saya kesempatan untuk berinovasi dalam pembuatan aplikasi ini. Karena Ustadzah Hanim melihat bahwa tahun-tahun sebelumnya di SD Muhammadiyah Manyar itu kan setiap ini diterapkan di kelas 4, 5, 6 ya. Jadi mereka mengawasi teman-temannya saat berwudu, saat sholat, berangkat ke sekolah, berangkat ke masjid maupun pulang dari masjid. Mereka mencatat itu di kertas kecil dengan pensil. Nah, Ustadzah Hanim melihat bahwa itu kok tidak efektif ya. Kadang itu kertasnya yang lecek atau hilang, pensilnya yang ya ribet lah. Sehingga Ustadzah Hanim meminta kepada saya untuk memikirkan bagaimana membuat aplikasi yang nantinya akhirnya paperless ya. Nah akhirnya saya coba pertama itu menggunakan Excel, Microsoft Excel. Nah ternyata Microsoft Excel itu tidak familiar ya untuk anak-anak, karena kadang-kadang setiap anak juga kesulitan. Mereka lebih nyaman kalau pakai handphone misalkan. Akhirnya saya membuat aplikasi berbasis Android. Nah akhirnya bikinlah aplikasi itu, tapi database-nya tersimpan di Google Spreadsheet yang bentuknya kayak Excel, sehingga nanti Ustadzah bisa merekap seperti itu. Wah keren banget ya Sobat SDMM, dari sebuah keresahan bisa menciptakan suatu alat yang inovatif nih untuk siswa kelas 4, 5, dan 6 ya Ustadz ya. Terutama untuk merecord wudhu, sholat, dan pembiasaan ketika berangkat ke masjid. Wah keren banget ya. Nah Ustadzah Devia ini dan teman-teman Sobat Podcast pasti penasaran ya, gimana sih cara bikinnya? Ya, pertama kan aplikasi ini aplikasi Android ya. Saya cari aplikasi Android pembuatannya itu yang juga nantinya dikembangkan di berikutnya itu anak-anak sendiri bisa menciptakannya. Nah, sehingga saya menemukan namanya Kodular. Kodular itu ya sebuah platform atau aplikasi yang di web yang bisa kita merancang aplikasi Android tapi nanti berbasis bahasanya bahasa blocks. Karena di SDMM kan sudah terbiasa anak-anak dengan blocks ya. Jadi kayak anak-anak sudah bisa bikin game pakai Scratch ya kan, seperti yang diketahui. Juga macam-macam ya. Nah, ini bisa mereka rancang juga karena dia basisnya blocks. Sehingga ke depannya nanti anak-anak bisa buat juga nanti. Jadi
suatu saat nanti juga akan saya sampaikan caranya sehingga anak-anak bisa buat. Nah, dari aplikasi itu bisa menjadi APK. APK itu adalah aplikasi kayak execute-nya atau programnya yang bisa di-download sehingga bisa diinstal di handphone. Nantinya jadi kayak aplikasi Android seperti itu. Wah, keren ini ya. Jadi arahnya itu nggak hanya gurunya yang inovatif, tapi siswanya juga diajak Iya. untuk menjadi siswa yang inovatif Betul. ya. Nah, Ustadz karena ini kan APK ya bentuknya ya. Jadi aplikasi bisa di-download di Android seperti itu ya Ustadz Iya, ya. sebenarnya sih belum, kalau saya bisa tunjukin ya. Oh, boleh, boleh. Wah, keren Aplikasi, ini. ya aplikasi ini belum sampai kami kami upload atau kami simpan di Google Apps ya atau Google Play karena masih uji coba kan ya. Pertama itu, kedua fiturnya masih sedikit kan ya. Nanti kami juga akan berusaha untuk menciptakan sampai ke My Diary-nya anak-anak. Jadi My Diary-nya anak-anak sehingga anak-anak nanti bisa mengisi kegiatan sholatnya di rumah dan seterusnya. Orang tua juga bisa mengisi. Nah itu baru cocok untuk di publish di Google Play ya. Jadi, nah sementara ini APK itu kami simpan di Google Drive. Sehingga nanti guru-guru yang dapat link Google Drive itu bisa mengunduh, kemudian langsung install biasa. Ya nanti kalau sudah install, nanti muncul seperti ini. Jadi sini ada ikonnya sholat. Nah, nanti klik ikonnya, kemudian nanti di sini baru tulis nama. Ini kebetulan yang saya jadi contoh itu adalah kelas 5 Jabal Uhud. Nah, kemudian nanti di sini tulis nama aja, misalkan Zaki, Abdul, Wahid. Ini nama anaknya. Diusahakan nanti siswanya itu menulis nama ini, 5 teman anaknya ini, nama panggilannya saja biar cepat gitu ya. Kemudian ada pertanyaan wudhunya seperti apa, baik. Kemudian ada berangkat ke masjidnya seperti apa, baik. Misalkan, terus kemudian terakhir pertanyaannya saat di masjid seperti apa. Apakah dia bercanda di masjid atau gimana. Nah ini kan peningkatan karakter anak-anak di masjid seperti itu. Kemudian ini baik, baru kirim data. Nah di sini nanti ada notifikasi bahwa data sudah masuk. Nah kalau dia mau mulai lagi, tinggal klik clear data, kosong lagi datanya untuk menulis temannya yang kedua. Terus kemudian keluar. Boleh dilihat Ustaz Zaki? Boleh, silakan. Ini yang paling bawah. Nah, Sobat SDMM, jadi seperti ini ya aplikasinya, nanti bisa di zoom. Jadi nanti teman-teman atau Sobat SDMM bisa menulis namanya di sini seperti tadi yang sudah dicontohkan. Terus kondisi wudhu temannya gimana? Kalau dia baik, silakan dicentang baik. Berangkat ke masjidnya seperti apa, saat di masjidnya seperti apa, terus nanti kirim data di sini. Seperti itu ya teman-teman Sobat SDMM. Jadi ini aplikasinya sangat mudah banget ya. Mudah banget ya Ustadz ya untuk dioperasikan. Nah Ustadz Zaki, kira-kira kelas berapa aja? Oh sudah tadi ya, Iya, 4, 5, dan 6. Tapi nanti untuk ke depan Bisa adik kelas bisa kecil ya, kalau adik misalkan kelas memang ya. sudah terbiasa. Anak-anak kelas kecil sekarang kan sudah, mereka native ya. Kita yang apa istilahnya? Kita yang istilahnya pengguna yang justru kadang-kadang orang yang dewasa ini yang belum bisa terbiasa dengan gadget ya. Bahkan anak-anak yang belum terbiasa dengan gadget. Terima kasih Ustaz Zaki, ini sangat membantu sekali. Ya. Sama-sama. Sangat worth it banget ya. Nah itu tadi juga sasarannya sudah untuk siswa kelas 4, 5, 6 dan juga cara menggunakannya ternyata gampang banget ya Sobat SDMM, langsung ditunjukkan sama Ustaz Zaki. Nah kira-kira nih Ustaz Zaki, kalau anak-anak menggunakan itu apakah anak-anak perlu membawa HP ya ke sekolah? Oh kan memang sekolah belum dibolehkan untuk membawa HP. Jadi ada 2 cara sebenarnya. Dia yang pertama adalah meminjam handphone gurunya, dalam hal ini guru kelas atau guru pendamping. Karena kan nanti datanya itu tersimpan di Google Drive. Spreadsheet ya. Oh, spreadsheet. Jadi kalau yang ngisi dia dari handphone gurunya bisa, atau pendamping kelasnya boleh. Kalau nggak ada juga boleh di laptop gurunya. Nah ini mereka ngisinya sebelum mereka pulang. Jadi mereka nanti kan misalkan ada 5 yang ditugaskan, 5 anak yang ditugaskan.
Nanti sama guru kelasnya dipanggil 5 anak yang ditugaskan, terus tolong mengisi sebelum pulang, seperti itu. Oh, berarti ini anak-anak tidak perlu membawa HP ya. Jadi ayah bunda tidak perlu resah nih karena di sekolah sudah difasilitasi di sekolah itu ada laptop Ustadz Usada, juga ada HP Ustadz Usada dan juga guru pendamping. Iya. Jadi anak-anak bisa mengisi aplikasinya lewat HP ataupun laptop dari Ustadz Usada sebelum Betul. mereka pulang sekolah. Betul, Seperti itu ya Ustaz Zaki ya. Wah, keren banget ini. Nah, kalau dari aplikasi yang sudah diciptakan sama Ustaz Zaki nih ya, sebenarnya kalau saya lihat itu sebenarnya banyak banget manfaatnya ya Ustaz Zaki Insya ya. Allah seperti itu. Apa saja Ustaz Zaki kalau bisa dijabarkan nih manfaatnya? Jadi pertama manfaatnya itu kan nanti untuk meningkatkan karakter ibadahnya anak ya. Dari hal pengawasan. Itu nanti kalau misalkan sudah direkap sama gurunya, nanti setiap anak kan tahu berapa persen dia baik, berapa persen dia kurang. Itu untuk memicu anak-anak untuk berkembang terus. Nah, aplikasi kedepannya itu kan juga ada di My Diary ya, yang bisa diisi orang tua, anaknya, gurunya, sehingga terjaga terus karakter anak itu, sehingga sampai dewasa mereka juga. Kayak saya dulu juga pernah ya waktu sekolah dulu kecil. Jadi kalau kan sholat 5 waktu ya, kita catat sholat 5 waktunya di mana, di rumah, di masjid, nanti itu ada persenannya. Akhirnya terbiasa karena paksaan juga ya. Memang kalau sesuatu harus dipaksakan. Nanti terbiasa, kalau sudah terbiasa akan membentuk habit dan di situ akan membentuk karakter. Awalnya memang sulit di awal, tapi kalau sudah terbentuk karakter, insya Allah sukses di kemudian hari. Wah, keren ini ya. Memang di awal itu harus dipaksa dulu ya Harus Ustaz Zaki ya. Nanti lama-kelamaan akan membentuk karakter atau habitnya anak-anak. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu sudah tergerak sendiri untuk bisa wudhu dengan baik, sholat dengan baik, terus berperilaku di masjid dengan baik. Seperti itu ya Ustaz ya. Wah, ternyata dari teknologi bisa membentuk karakter Yang baik. anak-anak yang baik di masa kini ya. Keren banget ini Ustaz Zaki. Terima kasih banyak. Oke, nah kalau Ustaz Zaki punya pesan nih untuk generasi native digital masa kini, apa Ya. nih kira-kira? Saya sebagai guru komputer selalu bilang ke anak-anak, termasuk ke teman-teman juga, bahwa kita itu harus berteman dengan kerumitan, bersahabat dengan kerumitan. Coding itu sulit, bahkan bagi saya. Ada tantangan baru sih sebenarnya, Ustazah Fia. Jadi kemarin ada yang tanya, apakah aplikasi ini bisa dijalankan di iOS? Saya bilang belum. Itu yang memotivasi saya akhirnya mencari caranya bagaimana, menemukan akhirnya namanya Flutter. Sebuah aplikasi yang bisa dijalankan di 2 platform, Android dan iOS. Tapi ini harus belajar lagi coding kan. Nah ini, kalau kita dari awal sudah menyerah, tidak akan jalan ya. Tapi kalau dari awal kita coba, dan kita akan terbiasa, dan kita bersahabat dengan kerumitan, dan dia coba terus, hanya insya Allah jadi terbiasa. Jadi kita harus, pesannya adalah, ayo mari kita bersahabat dengan kerumitan. Oke, sobat podcast SDMM jangan lupa ya, terus bersahabat dengan kerumitan. Karena dari semua yang rumit itu bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru. Betul. Yang mungkin kita nggak pernah tahu kalau Dan kita itu- nggak mencoba. Dan itu kan janji Allah di surat Al-Insyirah. Wah, gimana Ustaz? Jadi kan, inna ma'al usri yusra, diulangi 2 kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah, setiap yang rumit, ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Diulang 2 kali di Al-Insyirah. Di hadis Rasulullah juga, likulli da'in dawa. Di setiap penyakit ada obatnya. Setiap kerumitan pasti ada jalan keluarnya. Betul Itu banget sebabnya. ini. Saya suka banget sama quote-nya yang terakhir ya. Setiap kali ada kerumitan pasti ada Jalan jalan keluarnya. Nah, jadi sobat SDMM, kalau kalian merasa rumit, ruwet, gak usah khawatir. Pasti sebentar lagi akan ada jalan keluarnya. Yang penting sobat SDMM tidak menyerah dengan yang namanya kerumitan. Gitu ya Ustaz Zaki Insya ya. Allah seperti itu. Nah, keren banget ini ya.
guru SDMM-nya aja terus belajar, apalagi muridnya. Ya Ustaz Zaki. Insya Allah, ya. Nah, jadi Sobat SDMM jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena dari belajar kita akan bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru lainnya. Sobat SDMM semuanya adalah para inovator cilik. Ustazah yakin di masa yang akan datang dengan berteman dengan kerumitan, bersama dengan kesusahan pasti akan ada kemudahan ya. Jadi Sobat SDMM jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih Ustaz Zaki untuk Ya, ilmunya hari sama-sama. ini. Ustaz Devia juga mau belajar nih private dari sini ya tentang pengkodingan nanti ya. Karena Ustaz Devia juga pengen nih kayak Ustaz Zaki. Boleh ya Ustaz Zaki ya? Boleh. Nah, Sobat SMM juga boleh loh belajar bersama Ustaz Zaki. Oke, terima kasih. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast yang selanjutnya. Salam inovator cilik. Guru tetap belajar, murid juga harus selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.